Warga desa Sinini percaya satu ramalan. Hendak datang seorang perempuan dari Sabarang Pulau yang hendak menyempurnakan kekuatan sekutu iblis. Semalam Sri bilang kalau dia lihat kepala manusia terbang, Pak. Goyang. Dia butuh janin bayi merah perempuan Sabarang Pulau. Kamu harus keluar dari desa ini sekarang. Kedatangan kalian yang bikin desa ini jadi kacau. Gimana isi saya? Produser kita, halo, selamat sore, silakan. Oke, melengkapi jajaran dari filmmaker selanjutnya, kita panggilkan penulis novel viral yang berjudul Kuyang Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai, di mana sebelumnya menulis buku yang berjudul Parang Maya, dan sejak kemarin Kuyang ini lagi ramai di X, bahkan trending topics. Without further ado, kita panggilkan Mas Ahmad Bambela. Mas Upin silahkan bergabung. Monggo. Melengkapi hari ini, seorang penulis skenario, sinematografer, dan sutradara yang banyak memproduksi iklan komersial, video klip, animasi, dan film pendek. Dan setelah sukses dengan film Tarian Lengger Maut, kini hadir kembali dengan film horor terbaru Kuyang. Ladies and gentlemen, please welcome Mas Yogi Ongestu. Selamat sore, silakan. Sutradaranya udah. Itu saatnya kita beralih ke para pemainnya. Seseorang yang menemani masa kecil saya, karena saya berharap bisa ketemu beliau, akan aku kabulkan satu permintaan. Pernah menyutradai sebuah pementasan teater berjudul The Happy Family, aktor senior sekaligus pelawak yang sudah bermain di puluhan judul film Indonesia, Mas Totos Rasidi. Aku ngefans banget sama dirimu, Mas. Silakan. Nah, hati-hati. Iya kan, bro. Pasti aja mau dikabulin permintaannya. Sekarang udah ganti, mau diponten mau dari kepala sekolah ya. Oke. Selanjutnya, aktor senior yang banyak bermain di berbagai film horor yang mencetak penonton box office. Seperti penonton dari Pengabdi Setan 2 Comedian dan Susana Malam Jumat Kliwon. Please welcome Pak Egy Verly. Aduh, kalau ketemu beliau, aku orang pertama yang lari. Selamat sore Pak, silakan. Deg-degan loh. Selanjutnya, kita akan memanggilkan nominasi aktris terfavorit pilihan penonton Festival Film Indonesia di tahun 2022 dan bermain sangat baik sekali. Kita panggilkan Ibu Eli Lutan. Aduh, serem banget. Untung ada badannya. Selamat sore Ibu. Silahkan. Iya. Lo nggak kepalanya aja Bu yang nongol. Lo kok di situ? Enggak dong. Teman-teman, ini film horor sekali lagi ya, tolong dibantu ya. Takutnya orang jadi film komedi. Selanjutnya, 2 kali mendapatkan nominasi Piala Citra untuk pemeran utama wanita dalam film Kafir dan Mudik, serta meraih Piala Maya 2021 untuk aktris utama terpilih untuk film Mudik. Seorang wanita dengan 1000 wajah, please welcome Putri Ayudhya. Ini. Wih, Silahkan Mbak Putri. Oh, mohon izin silahkan. Oke, ini orang di film ini yang bikin love and hate relationship kan? Iya. Akar-akarnya yang suka PHP kayak gini nih, iya kan?
Komunikasi love lagi gimana gue mau ngomong, aku deg-degan yang ada. Selanjutnya, menutup jajaran pemain yang hadir hari ini, memulai karir sebagai penari dan tampil memukau di Westlake International Expo di Hangzhou, Republik Rakyat Tiongkok, dan banyak bermain di film layar lebar dengan jutaan penonton. Ladies and gentlemen, please welcome Alisa Abidin. Alright, you look so pretty. Please join us. Oke. Bu Guru, Terima kasih sekali lagi pada seluruh filmmaker dan juga jajaran pemain yang sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih sudah hadir. Izinkan saya untuk mewakili teman-teman media untuk memberikan sedikit pertanyaan sebelum nanti kita akan membuka sesi Q&A. Mungkin yang pertama karena of course this movie is gonna be really awesome. Akan tayang sekali lagi 7 Maret 2024. Mungkin aku pertama mau langsung ke ibu produser terlebih dahulu. Karena kalau kita ngelihat ini adalah sebuah produksi film di mana sebelumnya juga ya, untuk menjawab pertanyaannya, kenapa Enigma consistently mengangkat budaya, sejujurnya itu salah satu cara saya pribadi untuk belajar dan mengenal budaya-budaya di Indonesia, dan saya pikir sebenarnya budaya kita tuh sangat kaya. Saya pribadi tidak bisa bilang saya mengenal semuanya, makanya Enigma itu terus ingin berkenalan dengan budaya-budaya kita dan memperkenalkan apa yang kita temukan ke penonton-penonton kita lewat film. menarik sekali ya, karena Pribadi percaya bahwa bukan kita yang milih pemain, tapi kadang-kadang pemain juga yang milih kita. Terus kadang-kadang cerita juga yang milih kita, dan kadang-kadang pemain yang menemukan peran, kadang-kadang peran yang menemukan pemain. Jadi kalau dibilang saya yang milih, kalau saya lebih suka mikirnya ini jodoh kali ya. jodoh, benar ya. Kemudian juga kami sangat terbantu oleh lab acting, karena lab acting yang membantu, sangat-sangat membantu kami untuk mensinergikan seluruh pemain dan mensinergikan apa yang ingin kita sampaikan dari tulisan ke visual. Menarik. Kuncinya adalah bersinergi, karena itu tadi ya, kalau nggak bersinergi pasti nggak akan dapat satu kesatuan yang bagus banget seperti ini. Betul. Jadi semua bersinergi, termasuk juga sinergi dari penulisan ceritanya, dari novelnya of course. Aku mau ke Mas Beben sedikit. Ini ya kan? Ini buku pertama Mas Beben yang kemudian diajawantakan ke dalam sebuah film, betul ya Mas ya? Ya, betul. Oke, mungkin boleh ceritakan proses creatingnya itu seperti apa dari bukunya, dan kemudian terinspirasi dari mana, dan gimana ceritanya tiba-tiba berjodoh lah di filmin akhirnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses penulisan novel ini sendiri sekitar tahun 2021 di masa-masa pandemi ya. Karena waktu itu kita sering di rumah, jadi ya daripada ngisi waktu kosong, ya saya coba menulis sebuah novel yang waktu itu masih di platform online, dan ternyata waktu itu peminatnya rame, banyak. Terus kita bertemu dengan penerbit dari Gagaspedia waktu itu. Ya oke, kita deal menjadikan sebuah dalam bentuk buku. Dan begitu bukunya terbit, beberapa bulan kemudian saya dapat kabar nih dari Enigma bahwa ini akan difilmkan. Responnya bagaimana? Ya, kalau saya sebagai orang daerah ya waktu itu ya jelas senang ya, karena bisa menjadi sebuah buku aja itu prestasinya luar biasa. Apalagi diadaptasi menjadi film itu benar-benar seperti ketika kita remaja jatuh cinta dan langsung diterima. Aduh, aku tahu lagi rasanya. Tapi udah lama banget ya hidup aku ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Gimana? Segitu aja. Terima kasih. Ini dulu buat teman-teman media yang udah luangin waktu, energi buat nonton film kecil kami ya, Kuyang, Sekutu Iblis yang Mengintai. Tadi apa pertanyaan Mas? Pokoknya masalah jodoh tadi Mas. Nyambung Mas. Iya. Kenapa akhirnya menentukan kayak gue milih Kuyang yang ini ceritanya gitu? Karena banyak banget nih cerita tentang Kuyang. Ya, sebenarnya mirip sih sebenarnya antara pemilihan cast tadi yang dibicarakan sama ibu produser. Kadang-kadang cerita itu bukan kita yang milih, tapi kadang-kadang
cerita yang milik kita gitu. Jadi memang pas ketemu novelnya, baca, wah ini sepertinya menarik kalau bisa difilmkan. Waktu itu masih mikir kalau bisa difilmkan, karena banyak hal yang wah gimana ya bikin CG-nya ya, wah gimana ya ini luas banget tempatnya dan segala macam. Itu sih. Iya sih, kebayang. Aku juga ngerasain kayaknya ngelihat dari proses syutingnya dan lain sebagainya, ini harusnya susah banget, ribet banget gitu ya, tapi bisa berhasil dan ya meyakinkan aku banget. Aku aja takut Mas kalau jadi kesana. Aku sih no ya. Oke, baik. Mas, untuk mempersiapkan film yang satu ini, seperti apa sih Mas? Karena otomatis kan harus tampil berbeda gitu ya, mengingat dari film horor sebelumnya, kemudian membuat film horor lagi. Apa yang dipersiapkan untuk yang kali ini Mas? Kalau yang benar-benar disiapin kali ini karena yang diangkatnya Kuyang ya. Jadi kita benar sama tim untuk CG-nya kita tekankan itu harus bagus, karena harus benar-benar bagus, karena hantu tanpa badan, kalau hantu pakai badan mungkin nggak seberat hantu tanpa badan gitu. Dan ya secara produksi ya, secara teknis dan itu ya walaupun ringan kan sebenarnya kan nggak ada badan, cuma prosesnya berat gitu. Dan itu yang jadi pertimbangan, dan teman-teman semua di Enigma, oke, yuk kita usahakan yang terbaik. Bagus Mas, iya, kelihatan ringan kepalanya ya, iya. Tapi pembuatannya berat ya ternyata ya. Iya, baik. Aku memperjelas aja, takutnya nanti jadi salah pengertian antara berat dan ringan ya. Baik. Selanjutnya kalau gitu aku beralih kepada jajaran pemain ya. Kali ini aku mau ke Pak Kasno kalau gitu boleh. Kaget saya. Ada. Mau dua. Satu aja cukup. Mas, jadi gini Mas. Belum pertanyaannya belum Mas. Masih Tanya aja belum udah dijawab. Iya udah. Pertanyaannya mau dari amplop atau dari kantong saya? Dari nggak usah dijawab Mas. Mas, berperan sebagai Pak Kasno nih Mas. Bercerita ya sih prosesnya seperti apa dari syutingnya, readingnya dan lain sebagainya. Ya syutingnya, harus lihat dia, katanya disuruh lihat dia. Oh gitu. Jadi gini ya, aneh banget lihat dia. Menarik, syutingnya menarik, fun, terus meskipun fun Mas. Iya, ngeri emang. Enggak ya, kita bercanda-bercanda. Langsung gua doang, lainnya akhirnya nular. Jadi ini enggak, sebetulnya tantangannya karena kita harus stay di satu tempat ya, di satu tempat, terus kita harus nginap di rumah penduduk dan sebagainya. Terus kita bisa lebih kenal dengan penduduk, terus membaca semua kebiasaan-kebiasaan mereka, terus namanya syuting ya capek gitu, tapi kan dibayar. Callingannya sore, kelarnya pagi, ada yang balapan paling pagi siapa gitu. Ada yang kelarnya jam 3, saya langsung tepuk tangan, wih aktor kalian memang. Jam 3 selesai, ternyata begitu ini saya yang jam 5 pagi, lebih aktor saya ternyata. Tapi ya seru, kita bercanda, tapi begitu masuk set kita sudah mulai serius, karena sutradaranya juga serius, maksud kita bercanda. Tapi jujur aku menunggu loh, aku pikir dirimu bakal ada unsur yang bikin ketahuannya di film itu, tapi ternyata serius ya. Iya, serius. Saya memang orangnya serius kok. Oh baik Mas, serius banget. Siap salah. Ya. Gitulah kira-kira perjalanan karir saya. Di film yang satu ini ya. Di film satu ini. Keren Mas, terima kasih. Sama-sama. Kita beralih kali ini ke ada Pak Egy di sini. Pak Egy, selamat sore. Ini juga menarik. Selamat sore teman-teman media. Selamat sore Pak. Pak, Bapak kan sering banget bermain di film-film horor nih Pak. Untuk film yang satu ini, kemudian apa yang menurut Pak Egy ini membedakan banget nih dari film-film horor sebelum-sebelumnya? Ya persamaannya dulu. Persamaannya film horor itu harus membuat orang terkesan. Tujuannya kan nakutin. Betul. Gitu. Perbedaannya di sini saya ketemu jin. Benar. Itu yang menarik, jin asli ini sebelah saya dan berdua. Berikan jin satu permintaan. Ya artinya gini, saya ketemu teman-teman baru, saya nontonnya di TV,
iklan dia, oh ini orangnya Om Jin. Bener, Pak, sama Mbak, aku juga Pak. Iya, ini ketemu pertama kali. Pertama kali. Iya? Ya. Oh, Dan ternyata satu kampus dulunya. oh, satu kampus? Ya. Cuman beliau jauh di bawah saya. Kelas saya. Gak ada ngeri-ngerinya kan? Ya senang ketemu yang teman-teman baru di Mbak saya ini. Aduh. Ini dulu satu kampus juga. Oh itu. Cuman beliau penari. Oh. Kalau saya Pelari. Lari dari jurusan saya. Saya dari seni rupa tapi jadi aktor. Oh tapi sangat luar biasa jadi aktor lah. Buat teman-teman buat lagi mewarnai sekali film perhororan di Indonesia. Terima kasih Pak Egy. Anyway, kita kalau gitu mau ke sebelahnya aja ke Tambinya Ibu boleh. Ibu. Oke, terima kasih. Belum. Ibu. Waalaikumsalam. Bu, ini sebuah plot twist yang kayak awalnya kita sebel banget, kemudian akhirnya kita jatuh hati. Ibu, pada saat ibu tiba-tiba muncul ya, masuk ke dalam ruangan yang ada Mbak Putrinya, semua orang bukannya takut malah tepuk tangan, Bu. Pengen gue, iya kan? Mungkin di film ini saya kelihatan cantik. Aslinya sangat cantik kan maksudnya Bu ya. Ini menarik Bu. Ada persiapan atau treatment khusus nggak sih? Karena kemudian harus membangun dari awal seperti apa, tapi ujung-ujungnya seperti apa? Boleh dibantu? Sejujurnya untuk film ini saya tidak menganggap syuting tadi. Saya dapat keluarga baru, main ke rumah Mas Yongki, ibu kucing, ibu produser, terus kemudian Mbak Putri, Mas Totos enggak belakangan resek sekali. Jadi main ke rumah dan saya kok kayak saya dapat anak baru gitu. Aduh, gemes. Dan yang sejujurnya yang terkejut adalah dulu saat suka nongkrong di tim itu, saya kan melihat beliau itu saya lari, sumpah. Setuju. Takut banget gitu loh, lihat ini orang kok misterius banget gitu. Begitu dibilang jadi istrinya, Allahu Akbar. Jadi saya mungkin penggemar Mbak Putri tapi belum pernah nonton filmnya. Tapi saya melihat dia di Salihara, saya suka gitu aja. Terus ketemu Mama Kucing sama Mas Yongki. Mbak, siapa namanya? Mariana Put. Iya, kemudian ketemu Alisa yang konon dulu katanya, Bun saya pernah latihan di rumah Bunda. Hah? Gitu. Jadi banyak Terus ketika ditanya anak saya, Ibu syuting apa? Enggak, kita piknik. Gitu Mas. Tapi bahwa berbicara tentang Kuyang, apapun dari Kuyang buat saya ketika dia ada pasti yang di atas mengendap. Itu saja. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Ini ya, di tangan aku bahkan skripnya bertulisan gini, Mbak Putri Ayudhya, the next queen of horror movie. Wah. Mbak, ini pada tepuk tangan loh semuanya. Semuanya mengiyakan, mengamini. What do you feel about it? Hai. Halo semuanya, terima kasih. Ketemu lagi untuk sekian kalinya di Epicentrum. Terima kasih banyak. Semakin senang bahwa ketika saya ketemu dengan wajah-wajah yang familiar lagi, menandakan bahwa teman-teman setia mendukung film Indonesia dan tetap hadir betul-betul mau nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Nggak capek, maksudnya kalau bikin. Menurut saya, to be honest, banyak sekali yang mengaku film critics dan pada akhirnya hanya menulis sinopsis film. Dan banyak juga bilang film reviewer tapi nggak bener-bener nonton filmnya, hanya dengar cerita kemudian nulis gitu. Dan buat saya, Anda yang hadir di sini, yang saya ketemu lagi wajah-wajahnya, saya truly grateful dan berterima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya.
hadir di sini untuk betul-betul nonton film Indonesia dan kemudian menulis apa yang menurut Anda menjadi pandangan yang penting dan tetap ada integritas sebagai media. Jadi terima kasih, salut buat Anda semua. Waduh, salut juga buat Mbak Putri. Mengenai Ratu Horor ya. Oh, belum jawabannya. Belum jawabannya, maaf ya ini ya. Tolong saya dihentikan dari bicara kalau terlalu panjang. Biasanya saya kesulitan berhenti memang. Silakan. Kalau Ratu Horor, saya tuh suka bingung. Ada perdebatan lagi di sebelah sini. Seru banget ini emang dari pertama ketemu. Oh ya, oke. Baik. Kalau aku tuh sebenarnya bingung kalau dibilang Ratu Horor tuh mau. Memang iya. Ya terima kasih. Mau gimana? Karena maksudku nggak bingung lah ngomongnya. Iya, buatku suatu kehormatan kalau teman-teman merasa bahwa itu sesuatu yang menyenangkan dan menghibur. Tetap tujuannya film bagaimanapun media entertainment, kalau ada pesan yang bisa dibawa, alhamdulillah. Kalau ada proyek yang menyatukan keluarga, insya Allah rezekinya berlimpah. Amin. Dan cepet banget aminnya ya. Nggak tahu mau jawab apa tuh soal pertanyaan itu, bagaimana perasaannya. Aku benar-benar bingung tuh kalau ditanyain soal rasanya gimana bingung. nih Ratu Horor. Rasanya bingung. Ya udah. Ya betul, terima kasih, itu jawabannya. Rasanya bingung Kak. Rasanya bingung? Enggak. Karena penilaian dari para penonton lah yang kemudian bisa menjadikan title itu untuk dirimu disematkan ya. Boleh itu bawa tangannya teman-teman. Satu lagi yang menarik. Karakter Minawe ini tuh love and hate relationship banget ya kan. Diawali dengan kita kayak gue cinta banget nih, dia keren banget, dia menyelamatkan satu wilayah tersebut gitu ya. Tiba-tiba, wah gila, plot twist banget. Dirimu tuh memang seneng ya punya karakter dengan 1000 wajah kayak gini ya? Atau seperti apa sih? Sebagai aktor ya ini selalu jadi pencapaian kalau boleh main karakter yang lebih dari satu di satu karya. Oke. Kalau menurutku Denny secara pencapaian keaktoran menyenangkan sekali. Tapi di luar itu menurutku Mina Uwe adalah karakter yang membuat kali ini, meskipun saya udah dipenggal berkali-kali, cuman ini yang bisa terbang kepalanya. Biasanya kan lain, underground gitu. Sesuatu yang lain lagi lah gitu. Dan jadi menarik karena lagi-lagi kita bersahabat dengan teknis. Nah kalau tim Acting Lab Ijul punya Julfika Mahaputra tadi di kredit ada namanya, dia punya satu kelas khusus bicara soal bersahabat dengan teknis. Dan menurutku udah saatnya bahwa film Indonesia bicara soal teknis in the next level, dimana kita syuting kayak mau renang kemarin ya, kayak mau renang karena pakai kayak swimsuit segini warnanya biru terus pakai topi renang. Karena kan harus bisa di tracing ya. Udah gitu sini tempel-tempelin merah gitu. Nanti pada waktunya kita bisa spill fotonya ya. Pada waktunya. Jadi kayak aku merasa cakep banget lah gue kemarin tuh. Kalau Mbak Putri masih bagus, giliran nenek-nenek kayak gue pakai baju renang itu dahsyat ya. Dahsyat Bunda, dahsyat banget. Mau ngamen. Ngamen di lampu merah. Nah, kebayang kan? Makanya bener syutingnya tuh memang gak serem, rasa piknik gitu. Selain berat ya. Benar. Kita harus takut, harus serem, sementara bayangin yang lewat-lewat kayak pakai swimsuit gitu. Kepalanya juga rambutnya dimasukin semua biru, terus mukanya tuh makeupnya putih banget gitu. Atau di luar itu karena terkait dengan teknis kan kelihatan nggak tadi kalau jantungnya Kuyang nyala warna merah. Iya. Ya, jadi mainnya aku nontonin Mas Dimas harus nengok belakang gini dan takut-takut, tapi yang lewat di belakang adalah tiang kepalanya warna merah. Jadi itu tiangnya agak panjang, ujungnya nyalanya lah warna merah gitu. Nggak ada serem-seremnya. Jadi kalau syuting, menurutku syuting yang penuh imajinasi seperti ini sih bikin aku ngerasa aktor banget gitu rasanya. Disitulah ya kemampuan aktingnya diuji karena ngeliat yang kayak gituan justru harus kayak serem dan lain sebagainya bukan malah ketawa ya. Wah gila, gokil. Baik. Didapur sebagai pemeran utama, kita pengen tahu nih apa yang membuat Alisa kemudian mau ikut terlibat dari cerita dan juga peran ditawarkan ini.
sebelumnya bentar pegel mulutnya senyum mulu. Jadi kayak selama syuting kayak gini ya kurang lebih saya bagian ketawa aja melihat mereka ini beradu komedi. Jadi awalnya ditawarin sama ini project kami kedua bersama Mas Yongki dan Bu Ariana. Pas aku tahu akan bermain bersama karakter luar biasa ini, langsung ini saat yang tepat untuk belajar gitu, karena benar-benar ya aku belum banyak maksudnya main film, tapi udah bisa bekerja sama mereka, bisa lihat bagaimana mereka punya cara masing-masing untuk bisa masuk ke karakter, bagaimana santainya mereka di lokasi syuting. Hal seperti ini yang aku pelajarin langsung ya, dan apalagi sebelumnya aku udah pernah juga beberapa kali latihan ke rumah Bunda Eli. Ya, Bunda ingat kan Bunda? Tidak ya? Seperti dari Nginep belum ada. Sampai nginep tapi Bunda nggak ingat? Bunda udah lama. Setelah dia ngomong, dulu aku pakai bajunya Bunda pentasnya. Oh, kamu yang ngomong kok kaku gitu. Iya, jadi udah pernah tapi yang diingat cantiknya. Cantiknya diingat aslinya dong. Gitu, jadi kurang lebih ini justru aku yang beruntung sekali karena bisa langsung melihat bagaimana mereka bekerja di luar layar, di balik layar gitu. Yakin beruntung, karena kan kalau dilihat kan syutingnya di tempat yang terpencil gitu ya, yang kayaknya serem banget buat didatengin gitu ya. Apa dirimu yakin benar-benar beruntung? Ya langsung mikir juga. Iya benar juga ya. Tapi di luar, ya pasti kalau horor kan mau gak mau, apalagi kita syutingnya malam-malam, terus mungkin lokasinya juga horor, mau gak mau membawa energi lain gitu ya. Tapi ini loh, ya dari tadi aja kita kayak gini gitu kan. Aku tuh pegel, ketawa mulu sampai boleh nanti dulu ngelawak kayak ini mau berat loh di sini scene-nya. Aku belum sejago itu biar langsung switch. Jadi mereka tuh saling kayak timpal-timpalan gitu, lawak-lawakan. Aku bagian yang gak nyambung ya, jadi ketawa aja. Jadi cobaannya bukan pada skripnya, tapi pada pemain-pemainnya. Bukan nih benar, ini komedi banget sih. Tapi yang paling konyol ini Mas. Masa kayak gini? Betul. Masa? Luar biasa. Ini diem aja kayaknya. Jangan tertipu. Gak cuma di sini ya, di gituan juga HP-nya tuh astagfirullah, tiap kali kirim astagfirullah. Sebentar, sebelum pada ketawa-ketawa ingat ini film horor, yuk dibantu yuk. Oke, kembali lagi. Kita kembali lagi pada pasangan film horornya ya. Ya, senyum ya. Iya, benar. Coba keluarkan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, sudah cukup. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman.